Oh, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan berbagi pengalaman. Dan kami juga terima kasih kepada Pak Hanif yang sudah memberikan kesempatannya juga. Dan kemudian juga mohon dapat disampaikan juga ucapan terima kasih kami kepada Ketua jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, yaitu Profesor Selvi. Beliau adalah teman sekelas saya waktu di ITB begitu. Nah, kemudian kami ucapkan salam juga, perkenalan buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu ya, untuk saling membagi, jadi berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi di Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Mohon izin, saya akan share materi saya. Oke, sudah kelihatan ya? Baik, jika sudah kelihatan, nanti aturannya adalah ketika saya menyampaikan, mari mungkin adik-adik sekalian bisa mematikan mikrofonnya. Kemudian ketika dari slide demi slide, ketika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Ya, bisa langsung mengajukan pertanyaan, atau nanti di bisa bertanya gitu. Jadi kita fleksibel saja ya. Jadi tidak harus menunggu materi selesai baru bertanya, tetapi takutnya nanti lupa begitu ya. Nah, oke, baik. Pagi ini dengan senang hati kami ingin menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah sistem utilitas ya. Salah satu sistem utilitas yang digunakan di pabrik itu biasanya salah satunya adalah boiler atau steam boiler ya. Dan kemudian boiler ini akan menghasilkan steam. Nah, steam ini sebelum dikirim ke proses untuk sistem pemanasan atau untuk proses-proses tertentu itu melalui jalur distribusi steam. Nah, pagi ini kita juga akan membagi pengalaman terkait dengan aplikasinya. Jadi steam itu digunakan untuk proses-proses apa saja. Kemudian peran apa sih lulusan teknik kimia dalam hal nanti merancang sistem steam ya, yang mengacu pada konservasi energi. Ya, artinya desainnya adalah desain yang hemat energi begitu ya. Nah, itu perlu dasar-dasar konservasi energi. Ini akan kita sampaikan berikutnya. Nah, sebelum langsung ke materi, mungkin sedikit saya sampaikan. Ini adalah kerangka presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, profil perusahaan PT Langsip Kalindo. Yang kedua adalah boiler, distribusi, steam, dan aplikasinya. Kemudian kita juga bisa
melakukan virtual walking the plant. Ya, ini yang mungkin jarang diperoleh di kuliah ya, karena kalau di kuliah itu kan lebih banyak ke teori kan, fundamentalnya dan sebagainya. Nah, ini makanya saya bagikan seperti apa sih boiler di lapangan, fotonya seperti apa, videonya seperti apa. Jadi nanti kita melakukan virtual walking the plant, melihat sistem boiler dan sistem steam atau sistem distribusi yang ada di pabrik. Nah, kemudian dalam prakteknya, ya, apa sih peran lulusan teknik kimia ya, dalam melakukan identifikasi terhadap peluang konservasi energi pada sistem steam. Nah, itu perlu peran ini perlu ilmu-ilmu dasar di teknik kimia. Ya, misalnya neraca massa dan energi, termodinamika, aliran fluida, ya kan? Kemudian perpindahan panas, perpindahan massa, dan itu hampir semua dipelajari. Makanya mahasiswa, adik-adik, mahasiswa minta tolong serius mengikuti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Bu Mega, oleh Pak Hanif, karena itu nanti ternyata di prakteknya di industri itu terpakai semua itu, nah, disaling melengkapi. Nah, kemudian kami juga akan bagi pengalaman bagaimana PT Langcep Calindo melakukan proyek-proyek terhadap peluang konservasi energi pada steam system. Nah, kemudian di akhir slide kami akan kami berikan satu kesimpulan dan harapan-harapan apa ke depan kita bisa capai begitu ya. Oke, profil perusahaan PT Langcep Calindo kebetulan di Jawa Tengah ya, di Semarang kita punya kantor di daerah Telogosari Kulon ini ya, Pak ya. Jadi ada di sana kontak personnya. Kemudian di Jawa Timur, di Jawa Barat ini di Bogor. Saya sendiri base-nya di Bogor. Kemudian yang ketiga adalah di Jawa Timur di daerah Sidoarjo. Nah, kemudian PT Langcip Calindo ini bergerak di bidang engineering yang melakukan pengembangan dan implementasi terhadap pabrik baru, dan pabrik barunya ini fokusnya di steam system. Ya, jadi kita juga melakukan desain atau rancangan terhadap perpipaan atau distribusi steam yang baru ataupun improve steam system terhadap pabrik yang sudah ada. Dan customer kami atau pabrik kliennya adalah pabrik makanan minuman, pabrik gula rafinasi, pabrik obat, dan sebagainya. Artinya ini yang mendasari kenapa kami mendirikan PT Langcep Calindo. Nah, filosofi kami pendekatannya adalah developing and implementing, di mana kita mengembangkan, mendesain, mengembangkan, sekaligus juga nanti mengimplementasikan proyek-proyek itu dalam proyek-proyek konservasi energi. Oke, ada 4 kapabilitas kami di sisi engineering services. Jadi ini cocok sekali untuk adik-adik teknik kimia. Kemudian construction and steel fabrication ini bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain, terutama di mahasiswa teknik mesin ini ya. Kemudian package sistem produk ini juga perlu rancangan dari adik-adik mahasiswa teknik kimia, karena ini terkait misalnya heat exchanger package, heat exchanger recovery system ya, dan sebagainya. Kemudian ini juga ada audit and training. Jadi energi audit ini akan cocok sekali dengan lulusan teknik kimia yang mana ini isinya kan neraca massa energi. Nah, jadi berapa energi yang masuk atau yang digunakan oleh satu pabrik dan berapa outputnya. Baik itu misalnya nanti aliran energinya kemana,
ke proses apa, diagramnya seperti apa, kemudian energinya apa saja, dan sebagainya. Itu juga nanti sangat cocok sekali untuk peran lulusan teknik kimia. Kemudian kalau misalnya ingin melihat website kami di sini, ya, nanti tinggal diklik akan muncul PT Langgeng Ciptalindo yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konservasi energi. Ini adalah klien kami. Ya. Kalau di Jawa Tengah di sini ada Garuda Food, kemudian ada lagi, nah Jawa Tengah ini ya, Sido muncul, ya kan? Kemudian untuk proyek-proyeknya ini, baik itu di pabrik kimia, pabrik minuman, pabrik gula, pabrik ban, kemudian pabrik pakan, ya kan? Pabrik makanan, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu corporate social responsibility dari PT Langgeng Ciptalindo di bidang pendidikan. Ini salah satu kami presentasi di waktu itu di program Magister Energi di Universitas Diponegoro. Kemudian ini memberikan kuliah tamu di ITB Bandung. Nah, ini kalau nggak salah memberikan kuliah tamu di adik-adik Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang ini kalau nggak salah. Ya. Kemudian kita juga memberikan kuliah umum di Universitas Lampung. Kemudian juga ini memberikan kuliah tamu juga ya di program magister. Kemudian ini juga bisa sponsor dari kuliah kerja lapangan, ya, terutama di adik-adik mahasiswa teknik kimia. Ya. Kemudian kami juga terakhir memberikan kuliah kerja lapangan atau kerja praktek online. Nah, selama pandemi kami memberikan kerja praktek online pada adik-adik yang memang tidak bisa masuk ke industri. Oke, baik. Seperti itu perkenalan yang bisa kami sampaikan. Ya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang boiler, distribusi steam, dan aplikasinya seperti apa. Kita lihat ya. Steam, ya, baik itu digunakan di industri berat, medium, maupun industri kecil. Ya, industri yang relatif besar penggunanya adalah di petrochemicals, chemical, dan sebagainya. Nah, salah satu fokus dari perusahaan kami adalah fokus di pabrik makanan dan minuman, karena ini memang industri yang hampir tak pernah mati nih, karena kita butuh makanan dan minuman. Nah, kebetulan steam ini kontribusinya terhadap terhadap energi yang diperlukan dalam suatu pabrik itu termasuk dominan. Nah, ini steam 35%. Nah, ini makanya steam itu adalah salah satu sistem utilitas yang paling vital. Jadi kalau misalnya tidak ada steam ya tidak ada produksi begitu ya. Karena memang sangat penting baik itu di proses pemanasan, kemudian di proses pelarutan dan sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu aplikasinya di mana saja. Paling tidak ini membuktikan bahwa kontribusi steam terhadap satu proses di pabrik itu sangat vital. Nah, komponen apa aja di steam system itu? Ya, jadi kalau steam itu nanti ini lebih ke arah prakteknya ya. Nanti kalau teori boiler dan sebagainya mungkin nanti Pak Hanif dengan Bu Mega yang akan memberikan langsung karena terkait teori. Nah, ini lebih ke arah prakteknya saja karena ini memang supaya tepat sasaran dari pengajar praktisi. Nah, steam system itu terdiri dari 4 komponen. Itu generation atau pembangkitan, distribusi, ya, jadi pipingnya dan sebagainya. Kemudian penggunanya end use atau end user begitu ya. Kemudian recovery, bagaimana sistem daur ulangnya. Nah, kalau di generation tentu terdiri dari
boiler dan teman-temannya, kita bilang di sini adalah boiler house, rumah boilernya yang berfungsi membangkitkan steam yang siap dikirim ke proses. Sebelum siap dikirim ke proses tentu melalui distribusi. Nah, distribusinya kan tentu melalui perpipaan steam, aksesoris pressure reducing station, atau mungkin nanti ada control valve, ada steam flow meter, dan sebagainya. Kemudian end use, nah, artinya pengguna steam. Nah, pengguna steam ini bisa banyak, bisa steam turbine atau turbin steam, kemudian heat exchanger untuk proses pemanasan, kemudian live steam injection itu lebih ke arah steam diinjeksi ke proses, ya. Kemudian hot water generator artinya pembangkitan air panas dengan pemanas steam dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang akan kita lihat. Dan recovery-nya atau sistem daur ulangnya ketika steam dimanfaatkan panasnya, tentu steam itu berubah wujud kembali menjadi air. Nah, air ini biasa kalau di industri namanya kondensat. Nah, kondensat ini harus di-handling juga, dibuang melalui dikeluarkan melalui steam trap, ya. Kemudian kondensat itu harus juga didaur ulang kalau bisa dan dikembalikan ke sistem boiler lagi. Kemudian bagaimana perancangan pompa kondensatnya, perancangan flash steam recovery itu adalah sistem daur ulang flash steamnya dan sebagainya. Ini ada 4 komponen steam system yang ada di industri. Nah, kenapa menggunakan steam sebagai media dibanding dengan media Masih ke-mute Pak Rusmanto. ya sudah ya Pak ya. Sudah. Oke, baik. Oke, nah kemudian ini adalah kalau kita lihat bagaimana steam system yang ada di salah satu pabrik makanan dan minuman. Nah, ini jadi kalau selama ini biasanya kalau kita memperoleh teori di buku utilitas ya steam untuk kebanyakan lebih fokus ke steam sebagai pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Nah, ini ternyata steam itu digunakan luas selain daripada itu untuk steam system di pabrik makanan dan minuman. Nah, ini contohnya diagramnya. Nah, ini misalnya ada boilernya di sini, ya, Mohon maaf Pak Rus. dengan segala aksesorisnya. Share screen Pak. PPT-nya hilang Pak. Oh, belum Pak ya? Bentar ya. Di share lagi. Baik, baik. Sudah Pak ya? Sudah Pak. Oke, baik. Mohon maaf. Oke, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan steam sangat luas, ya, termasuk ini steam system di pabrik makanan dan minuman. Nah, ini ada boiler dengan segala aksesorisnya. Kemudian steam keluar yang sudah dibangkitkan dari boiler. Jadi kalau boiler itu kan berarti merubah air menjadi steam dengan bantuan energi panas bisa dari burner, ya kan,
burner itu bisa bahan bakarnya adalah gas, ya kan, solar, bahan bakar minyak atau batu bara, ya kan, dan sebagainya. Kemudian steam yang dibangkitkan itu akan dialirkan melalui pipa-pipa ini. Nah, ini yang warna merah ini, pipa-pipa steam yang masuk ke dalam proses. Ya, digunakan ke proses, baik itu untuk pemanasan, ya, proses. Nah, ini proses-prosesnya pengguna dari steam itu sendiri. Oke. Ini nanti adik-adik sekalian bisa mempelajari satu demi satu untuk apa saja steam itu digunakan di pabrik makanan dan minuman. Ini misalnya untuk pasteurisasi, sterilisasi, untuk evaporasi, ya kan, bahkan untuk distilasi, ya kan. Dan ini untuk sistem ultra high temperature dan sebagainya. Kemudian ini untuk aseptic filling dan sebagainya. Kemudian ini steam system di pabrik kimia atau petrochemical. Ini ada boilernya di sini. Kemudian membangkitkan steam masuk ke dalam satu turbin uap, menghasilkan listrik, tetapi sebagian juga dikeluarkan melalui misalnya back pressure turbine, begitu ya. Ini ada sebagian diambil untuk proses heating atau proses pemanasan, sehingga diturunkan melalui suatu alat namanya pressure reducing valve, pressure reducing desuperheater station. Itu kemudian dikirim ke masing-masing proses ini. Kemudian steam yang sudah diambil panasnya terkondensasi menjadi kondensat dikembalikan lagi ke boiler. Jadi intinya ada di situ steam system looping begitu ya. Kemudian ini steam system di oleochemical. Nah, kalau oleochemical kan berarti bahan-bahan kimia yang berasal dari misalnya minyak nabati. Nah, ini contoh di salah satu pabrik oleochemical. Ini diagram steam systemnya, ini alirannya bagaimana. Nah, ini misalnya steam dari boiler masuk ke masing-masing proses, fatty acid, dan sebagainya. Nah, nanti dari sini kondensat yang dihasilkan akan nanti dikembalikan lagi ke boiler. Nah, kemudian ini steam system di salah satu pabrik pengolahan sawit, begitu ya. Ini prosesnya seperti ini, sistem steamnya seperti ini, ruang boilernya seperti ini, dan kalau misalnya adik-adik ingin mempelajari lebih lanjut, ini ada buku yang namanya Steam in the Palm Oil Mill. Nah, nanti kalau misalnya diperlukan, saya bisa berikan nanti. Ya. Oke. Kemudian ini juga ada buku oil palm proses sinopsis juga ada. Oke, kemudian steam system di oil refinery, penghilangan minyak. Nah, ini kan ini dari prosesnya seperti ini. Ini steamnya. Jadi ada tangga tekanan dari tekanan tinggi, tekanan medium, kemudian ke tekanan rendah. Ya, steamnya kemudian menjadi kondensat, kondensat dikembalikan ke boiler. Ini juga sama. Jadi ini tipe-tipe steam system dari berbagai industri. Ya, yang industri besar maupun industri yang lebih kecil. Ya. Nah, kemudian juga ini ada kekhususan sendiri nih, steam system di pabrik farmasi. Pabrik farmasi namanya ini sudah steamnya tingkatannya lain, makanya nanti saya sampaikan juga bahwa nanti steam itu ada plant steam, ada filter steam, ya kan, ada clean steam, ada pure steam, ya. Nah, aplikasi steam itu untuk apa saja? Nah, ini proses-prosesnya steam itu untuk direct injection misalnya, berarti campur dengan produk, artinya dia bagian dari komposisi suatu produk. Kemudian steam digunakan untuk memanaskan produk melalui heat exchanger. Nah, nanti adik-adik sekalian kan belajar operasi perpindahan kalor ya, pindahan panas.
Nah, itu nanti biasanya kalau di industri nanti akan ketemu tipe-tipe heat exchanger itu seperti apa. Heat exchanger misalnya shell and tube, kemudian plate and frame, kemudian nanti ada plate and shell. Nah, kapan kita menggunakan tipe-tipe heat exchanger itu sesuai dengan aplikasi di lapangan. Nah, kemudian juga ada jacketed vessel, ya. Ini ada tangki atau vessel yang dilapisi oleh jaket yang di dalamnya itu ada steam. Kemudian di unit proses sterilizer, ini juga bisa steam bisa masuk ke dalam satu produknya, juga bisa campur. Kemudian steam juga menjadi media untuk memanaskan air panas. Nah, air panasnya ini yang digunakan untuk memanasin produk. Karena apa? Produk ini tidak boleh langsung dipanaskan oleh steam, misalnya karena overheating atau nanti takut kepanasan, maka melalui dua media ini. Jadi steam memanaskan hot water atau air panas memanaskan produk. Atau steam memanaskan udara panas ini yang nanti memanaskan produk. Nah, ini contoh perpipaan steam atau distribusi steam yang ada di industri. Nah, ini contohnya. Ini ada steam masuk dari sini, ada separator, ada steam trap, ada isolation valve, ada pressure reducing valve, nah, kemudian masuk ada filternya, kemudian baru boleh masuk ke proses. Kemudian ini juga sama, ini ada steam, ada ini istilahnya control valve yang digerakkan oleh pneumatik atau angin, memanaskan untuk bikin air panas. Nah, air panas itu akan digunakan untuk memanaskan homogenizer di pabrik susu misalnya. Kemudian steam juga digunakan untuk memanaskan air panas, ya, yang nanti digunakan untuk membangkitkan udara panas. Nah, seperti itu. Aplikasinya kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan slide demi slide silahkan ya. Jadi atau nanti bisa menunggu sampai presentasi selesai. Kan aja. Nah, kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa steam itu ada tingkatannya, ada plant steam, ya, filter steam, clean steam, dan pure steam. Nah, kalau plant steam berarti digunakan di pabrik pembangkit listrik tenaga uap, kemudian di pabrik kertas, pabrik petrochemical yang notabene bahwa di sini steam tidak kontak dengan produk. Artinya melalui perantara alat penukar panas. Nah, jadi kalau steamnya tidak kontak dengan produk, itu bisa menggunakan steam dengan kategori plant steam. Dan ketika plant steam itu disaring sampai 1 atau 5 mikron, itu namanya filter steam. Itu biasanya aplikasinya di pabrik makanan dan minuman. Nah, makanya filter steam ini biasanya disebut juga namanya culinary steam. Kuliner begitu ya. Jadi di pabrik makanan dan minuman. Kemudian clean steam juga dibangkitkan di atasnya filter steam, namun bedanya adalah kalau plant steam dihasilkan dari boiler, ya, boiler yang dengan burner, dengan bahan bakar batu bara dan sebagainya. Filter steam ini adalah plant steam yang disaring, tapi kalau clean steam itu sudah beda, artinya dia ada boiler tersendiri, namanya clean steam generator, yang dipanaskan dari pemanasan tak langsung menggunakan plant steam ini, atau bisa menggunakan elemen heater dari listrik juga bisa. Dan ini makin tinggi steam grade-nya ini, maka ini steam makin murni begitu ya. Jadi steam purity-nya makin bagus. Makanya clean steam ini digunakan untuk aplikasi di rumah sakit, untuk misalnya sterilisasi peralatan bedah begitu ya, untuk ruang operasi, kemudian di pabrik kosmetik, dan sebagian dari pabrik makanan minuman sudah menggunakan clean steam untuk makanan dan minuman yang memang
nanti ada risiko kontaminasi dari steam. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah pure steam yang wajib digunakan di pabrik farmasi atau bioteknologi, misalnya pabrik vaksin, ya. Kemudian pabrik yang notabene produknya itu diinjeksi ke pembuluh darah, itu menggunakan kualitasnya adalah pure steam. Next, nah ini plant steam tadi sudah disampaikan adalah seperti ini. Nah ini boilernya. Biasanya di industri ada lebih dari satu, misalnya satu running, satu standby misalnya. Atau ada beberapa seperti ini karena memang kapasitasnya besar. Jadi plant steam memang aplikasinya seperti itu. Nah, kalau plant steam aplikasinya memang khusus terhadap proses-proses yang tidak kontak dengan produk. Nah, berarti artinya plant steam sangat cocok digunakan untuk pemanasan yang melalui atau menggunakan alat penukar panas. Bisa plate heat exchanger, ya. Kemudian ini ada cell and tube heat exchanger dan sebagainya. Oke, nah ini makanya indirect product contact. Nah, heat exchanger-nya ini menggunakan plate and frame heat exchanger. Terus steam coil, jacket tank dan sebagainya. Jadi aplikasinya di situ. Jadi kalau kita sudah membanggakan steamnya itu kategori grade-nya apa? Apakah plant steam, clean steam, filter steam, pure steam, kemudian dialirkan ke unit proses apa? Harus sesuai begitu ya. Ini exchanger-nya. Ini aplikasinya, ini yang ada di lapangan. Nah, kemudian filter steam itu adalah plant steam yang disaring, ya, disaring melalui saringan 1 mikron. Nah, ini biasanya digunakan di pabrik makanan minuman itu, contohnya blanching. Blanching itu untuk pelayuan, misalnya di pabrik saus begitu ya, saus cabai itu untuk proses sterilisasi atau pelayuan di cabainya begitu supaya nanti untuk mudah untuk diproses. Kemudian untuk direct steam cooking dan sebagainya, ini yang terkait dengan kontak dengan produk. Nah, makanya ini di sini kan ada kan ya, steamnya itu di spray. Nah, ini standarnya adalah menganut 3A standar. Jadi artinya plant steam adalah filter steam atau culinary steam adalah plant steam yang disaring oleh filter steam 5 mikron. Yang aplikasinya nanti untuk kontak dengan produk. Nah, perpipaannya seperti ini. Ini ada valve, ada separator, ada strainer, pressure gauge, steam filter, dan ini ada check valve atau non-return valve, dan masuk ke dalam proses. Nah, ini contoh aplikasi di lapangan ya. Ini ini steamnya ini, ya, pipa steam dari ini pipa steam, ada strainer masuk sini, ya, ke sini ada strainer. Nah, ini clean steam filter, kemudian ini valve on off untuk sebelum masuk ke sini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, saringannya seperti ini. Nah, kemudian untuk grade steam berikutnya adalah clean steam. Nah, clean steam dibangkitkan dari clean steam generator. Oke. Clean steam generator adalah air umpannya saja sudah beda. Nah, air umpannya kalau di air plant steam itu air umpannya boleh soft water. Nanti belajar juga jenis-jenis air. Kemudian kalau di clean steam generator ini adalah paling tidak diamine water, RO water atau DI water. Nah, di sini ada pipa warna hijau masuk diamine water, ya. Kemudian dipanaskan dari plant steam, kita ngambil plant steam untuk pemanasan, tapi melalui heat exchanger ya, tidak kontak. Kemudian clean steam generator ini akan menghasilkan namanya clean steam yang akan dikirim ke
proses-proses ke unit proses yang memang kontak dengan produknya. Artinya kontak itu berarti campur nanti, kemungkinan campur. Misalnya kalau ini kan sterilisasi tangki, artinya kan berarti nanti tangki ini setelah melakukan sterilisasi terhadap tangki yang nanti akan diisi oleh produk. Nah, itu harus kualitasnya clean steam. Nah, ini perpipaan clean steam application. Nah, ini barangnya kurang lebih seperti ini. Baik. Di standarnya itu menggunakan EN 285 European Standard. Minimal airnya adalah DI water, demin, RO, ya kan. Terus boilernya harus stainless steel generatornya. Kalau tadi plant steam itu cukup menggunakan carbon steel. Nah, kemudian tidak ada potensi untuk kontaminasi. Kalau plant steam, filter steam mungkin masih ada kontaminasi. Ya. Kalau di clean steam itu tidak ada kontaminasi sehingga aman untuk dikonsumsi di aplikasi untuk pabrik makanan dan minuman. Nah, ini kurang lebih ini alatnya seperti ini. Diagramnya seperti ini. Nah, oke, jadi kalau kita bandingkan antara filter steam dengan clean steam, kalau filter steam itu lebih banyak resikonya, ya, ada resiko tercemar chemical, cross contamination, mungkin dari sisi kondensatnya juga kurang terkontrol dan sebagainya. Kalau clean steam semua terkendali. Jadi kenapa sekarang kecenderungannya satu pabrik, khususnya di pabrik makanan dan minuman, itu trennya adalah menggunakan clean steam karena clean steam ini menawarkan menjamin bahwa resiko itu sudah dihilangkan. Ya, jadi kalau di filter masih resikonya kita kendalikan. Nah, makanya daripada mengendalikan risiko lebih baik menghilangkan resikonya, begitu ya. Ini contohnya clean steam generator di pabrik makanan dan minuman. Septic filling, maksudnya ini di pabrik minuman sebelum kita mengisi satu produk dalam botol PET misalnya, ini harus disterilisasi dengan steam. Kemudian ini di hospital atau rumah sakit, kalau adik-adik mahasiswa mungkin ke rumah sakit yang besar ya, yang ada fasilitas sentral sterile supply department atau CSD itu pasti alat-alat bedah seperti ini disterilisasi dengan menggunakan clean steam. Kalau tidak nanti banyak kontaminasi. Nah, ini proses-prosesnya untuk UHT milk, untuk pabrik-pabrik kaos begitu ya, dan aktif karbon juga menggunakan clean steam. Nah, kemudian yang terakhir dari sisi pure steam process application ini di pabrik farmasi ini steam masuk kategori pure steam, maka pembangkitnya adalah namanya pure steam generator. Bedanya apa dengan clean steam generator? Oke, nah ini perpipaannya ini untuk steril tangki, steril filter, steril autoclave, ya kan? Ya. Ini di tangki bioreaktor begitu ya, biasanya untuk pabrik-pabrik yang terkait dengan mikroorganisme. Dan ini sistem perpipaannya. Nah, bedanya apa clean steam generator dengan pure steam generator? Nah, ini clean steam ya. Jadi bentuknya kira-kira kalau tadi mendatar ini kan vertikal. Ya. Kemudian dari materialnya juga sudah beda walaupun sama-sama stainless steel. Kalau pure steam generator itu lebih halus. Kemudian aplikasinya kalau pure steam generator itu untuk produk-produk yang memenuhi standar water for injection. Nah, ini cairan infus ini nanti di pure steam itu adalah ketika dikondensasi sudah masuk ke kualitas seperti cairan infus ini, water for injection. Jadi diinjeksi ke pembuluh. Nah, ini standarnya harus memenuhi USP, United States Pharmacopeia, water for juga. Kemudian parameternya harus masuk
ke dalam ini, baik itu mikrobanya, pirogennya, konduktivitinya, pH, dan TOC-nya atau total organic carbon. Ini aplikasinya, sterilize in place. Oke. Nah, dari situ kita sudah tahu bagaimana distribusi steam seperti apa, ya kan? Oleh karena itu, kita berikutnya adalah bagaimana kita melihat di lapangan seperti apa. Nah, ini adik-adik sekalian kalau pengen tahu rumah boiler seperti ini. Nah, ini boilernya. Ya, boiler itu kan berarti ada sisi api dan sisi airnya. Kalau sisi api berarti nanti ada aliran gas atau bahan bakar warna kuning ini masuk ke dalam burner, nanti terjadi pembakaran. Nah, pembakaran itu terjadi panas pembakaran, nanti panas pembakaran itu digunakan untuk memanaskan air yang ada di dalam boiler untuk menghasilkan steam. Nah, hasil pembakaran itu tentu mungkin perpindahan panasnya tidak 100%, maka ada di sini ada cerobongnya. Itu kalau misalnya motor itu kan ada knalpotnya begitu ya. Nah, ini ada cerobongnya, ada chimney. Kemudian kalau dari sisi air, nah, di sini ada soft water masuk ke dalam feed water tank. Dari feed water tank ini dipompakan ke dalam boiler. Nanti setelah dipanaskan, berubah wujud menjadi steam, steam akan dialirkan melalui pipa-pipa distribusi steam ini. Nah, masuk ke dalam satu header. Header ini nanti akan didistribusikan ke masing-masing gedung atau proses gitu ya. Nah, ini namanya rumah boiler. Nah, kemudian air itu kan mengandung padatan. Ketika diuapkan, padatan tidak bisa menguap. Maka padatan itu lama-lama akan terakumulasi di dalam boiler. Nah, oleh karena itu diperlukan blowdown. Blowdown-nya itu dialirkan nanti ke blowdown vessel. Nah, nanti akan disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, contoh boilernya seperti ini kurang lebih. Misalnya boiler dengan mereknya ini. Nah, ini burnernya ini. Kebetulan ini menggunakan gas atau solar. Kapasitasnya ini 10 ton. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, ini juga sama. Kurang lebih di dalam ruang boiler itu seperti ini. Nah, kalau ini 3 dimensinya. Jadi ini boilernya. Jadi air dulu ya. Air supply-nya water softener masuk ke dalam tangki air umpan. Nah, tangki air umpan ini nanti ke bawah mana nih? Ke bawah masuk ke pompa air umpan, kemudian masuk ke dalam boiler, kemudian sudah dipanaskan keluar steam output-nya. Nah, ini mengalir ke pipa-pipa ke gedungnya. Kemudian dari jalur bahan bakar ini gas misalnya, gas alam masuk ke dalam burner, masuk ke dalam boiler, kemudian sudah memanaskan, ini keluar ke gas serobong. Nah, ini gas serobong Pak tentunya keluar ke luar begitu ya, di luar boiler house. Nah, itu terjadi inilah ruang boiler yang menghasilkan atau membangkitkan steam yang nanti digunakan untuk proses. Nah, boiler house tentu terdiri dari deaerator tank atau feed water tank. Jadi dia berfungsi untuk mengeluarkan udara. Kemudian ada blowdown vessel, ada burner, ada ini enggak kondenser, berarti flue gas economizer. Nah, ini biasanya ada, biasanya dipasang di sini nih, boiler house. Oke, nanti adik-adik sekalian kalau misalnya pertanyaan bisa dicatat, resen silahkan. Nah, ini contoh kalau tadi kan bahan bakarnya gas ataupun minyak begitu. Nah, ini kalau bagaimana bahan bakarnya batu bara. Batu bara berarti ada storage-nya dan masuk ke hopper, masuk ke boilernya, ya. Cara pembakarannya masuk, jadi pembakaran. Kemudian, nah ini rumah boilernya segede ini kalau boiler batu bara itu lebih gede. Kemudian ini ada gas cerobongnya. Ini istilahnya tadi cerobongnya ya.
Jadi kalau kita mau mengukur misalnya kandungan udara yang keluar melalui hasil pembakaran, itu bisa kita ukur di sini nih. Nah, kita harus menaik ke sini nih saat audit. Nah, kemudian ini boiler biomasa, ini boilernya, ini body boilernya. Ya. Jadi biomasa itu bisa misalnya kayu, sekam padi, serbuk gergaji. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan bakar karena terkait dengan itu misalnya energi terbarukan. Nah, kemudian di dalam ruang boiler biasanya ada namanya boiler energy monitoring. Artinya berapa sih tekanan dan temperatur di steamnya, berapa laju bahan bakarnya, berapa laju air umpannya, ya kan? Berapa temperatur cerobongnya, berapa temperatur air umpannya. Jadi intinya kan terus kemudian ada juga di sini misalnya berapa level air di dalam boiler. Misalnya di sini ada 59,1%. Oh, berarti sekian ketinggiannya. Kemudian di sini temperatur gas serobong. Ya. Kemudian di sini pompanya, oh berarti pompanya yang nyala yang mana? Ini merah kan berarti lagi off. Ini pompa warna hijau berarti lagi on. Nah, kemudian ini, ini boilernya, ini burner, ini apinya di dalam ya. Kemudian keluar lewat gas serobong, kemudian airnya, air umpannya dari sini nih. Nah, nanti air umpan ini pompa masuk, kemudian keluar steam. Nah, kemudian ada juga ya boiler energy monitoring itu menampilkan tekanan yang fluktuatif. Nah, ini warna merah. Kemudian level boilernya, ketinggian air umpan di dalam boiler. Nah, kemudian ada yang sudah dilengkapi dengan tim sistem monitoring dari boilernya. Masuk kemana aja nih? Ke gedung A berapa kilogram per jam, gedung B berapa kilogram per jam steam yang dialirkan ke sana. Jadi dengan seperti ini kita akan mengetahui aliran masanya ke masing-masing gedung produksi. Kalau tahu aliran masanya berarti tahu aliran energinya ke masing-masing produksi. Dan dari masing-masing gedung produksi ini, steam yang sudah dimanfaatkan panasnya berubah wujud menjadi kondensat. Nah, kondensatnya itu apakah dikembalikan lagi ke ruang boiler lagi. Nah, kemudian ini contoh monitoring tangki air umpannya. Tangki air umpannya ada tangki kondensat, tangki air umpan atau aerator. Levelnya berapa, temperaturnya berapa, ya kan? Ada semua. Nah, ini juga membutuhkan desainer-desainer yang mampu merancang seperti ini, menampilkan dengan baik. Dan ini peran lulusan teknik kimia untuk kontribusi ke sini, gitu ya. Kemudian teknologi yang lebih maju lagi adalah menggunakan Internet of Things. Jadi semua data utilitas ini ada namanya UMS, Utility Monitoring System. Jadi bisa ditarik, oh ini kebutuhannya steam berapa ton per jam, ya kan, untuk masing-masing gedung, ya kan. Kemudian aliran misalnya chiller, ini chiller, ini steam, ya kan. Kemudian listriknya berapa, water treatment plant-nya bagaimana, flow rate-nya, temperaturnya dan sebagainya. Kemudian kalau untuk khusus untuk steam bisa ditarik nih fluktuasi dari steam demand-nya atau kebutuhan steam di pabriknya. Kemudian juga dilengkapi dengan misalnya CCTV untuk masing-masing produksinya. Jadi ini nanti bisa dari sensor ini nanti bisa ditarik ke access point ditarik ke management station bisa ditarik ke utility monitoring system. Nah, kenapa disebut Internet of Things? Artinya kita bisa lihat dari mana aja. Artinya selama itu terkoneksi dengan internet, kita bisa lihat data ini di smartphone atau PC atau laptop dimanapun, yang penting terkoneksi dengan internet. Bahkan kalau misalnya kita di
beda tempat begitu ya, kita bisa ngelihat, oh performance utility monitoring system kami itu seperti apa. Jadi oh ini flow rate-nya hari ini sekian, temperaturnya masih bagus, fluktuasi pressure-nya seperti apa. Nah, teknologi-teknologi ini yang sudah beberapa pabrik sudah menerapkan. Oke, kemudian tadi kalau boiler, sistem monitoringnya ini tangki air umpan seperti apa? Nah, kita jalan-jalan nih, walking the plan nih. Nah, ini aerator tanknya atau feed water tank. Jadi BFWT boiler feed water tank. Nah, bentuknya seperti ini ya adik-adik. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini, mirip-mirip. Ini ada tangkinya, ini ada dome-nya ini. Artinya ini tempat pencampuran antara steam spray dengan water spray untuk aerator untuk menghilangkan udaranya. Kemudian di sini ada softener itu digunakan untuk menghasilkan soft water. Itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya adik-adik melakukan kerja praktek atau kuliah kerja lapangan begitu nanti akan bisa melihat. Kemudian reverse osmosis water, modul membrannya seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini terlihat jelas nih, aerator tank gede ini 40 kubik, di sini ada boilernya, di sini ada aerator tanknya. Ya, jadi ini mensuplai air umpan yang masuk ke dalam boiler, menjamin ketersediaan air. Kemudian air juga biasanya dilakukan analisis kimianya ya. Nah ini mungkin air boiler, air kondensa dan sebagainya menggunakan conductivity meter atau dikirim ke perusahaan atau yang mempunyai laboratorium analisis kimia. Nah di sini biasanya dilakukan basic water analysis report. Itu terdiri dari parameternya ini. Ya, misalnya penampakannya keruh atau tidak, fisikalnya apakah dia tingkat kekeruhan atau turbidity berapa, conductivity-nya berapa, total dissolved solid-nya berapa, kemudian chemical properties-nya ini semua. Nah, ini dicek apakah sesuai standar atau tidak. Nah, biasanya di sini ada standarnya. Kalau melebihi standar berarti ada masalah di sana. Jadi ini biasanya bagi teman-teman lulusan teknik kimia yang bekerja di pabrik yang berkaitan dengan utility monitoring ini pasti kalau air pasti harus tahu ini kan analisis kimianya. Kemudian blowdown-nya, nah kalau ini blowdown kan tadi berarti air yang sudah berubah wujud menjadi uap, sedangkan padatan tidak bisa menguap, dia akan dibuang melalui blowdown. Nah, blowdown ini nanti masuk ke blowdown vessel. Ya. Monitoringnya juga ada semua. Nah, kemudian ini adik-adik, ini boiler. Ini tadi saya bilang steam header yang nanti dikirim ke masing-masing gedung. Ya. Di sini juga ada pipa boiler masuk, ada pipa steam output untuk menuju ke area produksi. Nah ini juga, ini steam header-nya besar. Ini adalah, nah ini ada boiler masuk, ada 3 misalnya. Kemudian ini ke proses. Proses. Ya, oke. Pipa-pipanya kurang lebih kalau di pabrik besar ya besar-besar seperti ini. Kita sama dengan ketinggian valve-nya aja hampir sama gitu ya. Nah, kemudian setiap steam system itu ke gedung biasanya ada fluktuasi flow-nya. Ini ada flow meter ya, ada flow meter, ada temperatur, bagaimana pengukuran flow-nya, bagaimana settingnya, bagaimana mencatatnya, bagaimana itu termonitoring di sini, condensate recovery monitoring dan sebagainya. Kemudian nih, nah ini distribusi sistem. Nah nanti kalau adik-adik jalan di bawahnya ini aja udah pusing ini, lihat mana yang pipa steam ini ya. Ada pipa kompresor, pipa chiller, pipa cooling water, ya kan, pipa demin water, semua ada di situ. Nah ini yang mana kan gitu. Nah pipa steam itu paling gampang dilihat karena apa? Biasanya kalau pipa steam itu dilengkapi dengan insulasi. Nah ini ada insulasi nih. Nah biasanya insulasinya itu menggunakan rock wool, kemudian ditutup dengan aluminium
lapisan aluminium. Nah, warnanya kira-kira seperti ya aluminium gini. Ya. Ini pipa steamnya, ini pipa steamnya. Ya. Oke, nah ini pipa steam. Nah, ini kebetulan tim kami sedang melakukan instalasi pipa steam dan pipa kondensat. Nah, ini pipa steam yang mana? Nah, ini yang ada insulasinya ini. Ini pipa steam. Nah, ini pipa steam dengan segala aksesorisnya ya. Dan adik-adik yang belum pernah ke pabrik, ini ada pressure reducing valve, ini ada pressure gauge, ya. Ini ada valve, atau keran, begitu ya. Ini ada steam trap, kan. Nah, ini juga pipa-pipa steam, ya. Ini juga pipa-pipa steam, ini turun pipanya, ya. Itu dalam satu pabrik. Nah, kemudian ini juga ada proses-proses unit operation, proses produksi. Pipa steamnya yang mana? Kalau nggak salah ini yang mana? Ini mungkin ya. Nah, ini nih. Nah, ini tangki yang evaporator yang menggunakan menggunakan steam untuk melakukan proses pemanasan. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat. Ini evaporator. Steamnya kelihatan. Oke, contoh kecil saja. Nah, kemudian ini juga proses-prosesnya yang menggunakan steam. Nah, ini salah satunya pipa ini, kalau nggak salah ini ada pipa steamnya nih, karena ini kan jejer banyak ini pipanya ya. Ini ada cabangnya ya, bahkan ada satu pipe bridge itu bisa ada 5 mungkin ya bertumpuk atau 7 nih bertumpuk gitu ya. Oke. Ini, nah kemudian ini ke sistem pompanya. Nah, pompa kondensatnya seperti ini, rancangannya seperti ini. Kalau ini pompa kondensat menggunakan listrik, kalau ini pompa kondensat menggunakan pompa mekanik. Nah, ini tangki kondensat, ini tangki kondensat. Nah, ini contoh beberapa kebocoran-kebocoran steam yang mungkin nanti peran kita adalah melakukan teknik konservasi energi seperti apa, atau teknik bagaimana penggunaan steam itu supaya lebih hemat. Oke, kemudian flash steam. Flash steam adalah, nah ini adalah steam yang terbentuk akibat penurunan tekanan. Jadi ketika sudah digunakan, biasanya kondensat itu akan sebagian karena kelebihan energinya, maka bentuklah flash steam. Nah, flash steam ini biasanya kalau belum banyak pabrik itu memanfaatkan ini. Padahal ini juga sumber panas yang bisa digunakan untuk sumber pemanasan. Contohnya seperti ini, keluar dari steam trap, ada flash steam. Ini sebenarnya bisa dikumpulin, bisa digunakan untuk pemanasan proses-proses yang menggunakan temperatur rendah. Gitu ya. Nah, ini flash steam. Ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, ini tugasnya kita untuk melakukan konservasi energi. Nah, oleh karena itu, bagaimana peran lulusan teknik kimia terkait dengan identifikasi peluang konservasi energi pada sistem steam. Nah, apa itu konservasi energi? Nah, konservasi energi secara undang-undang atau peraturan pemerintah definisinya adalah upaya sistematis, terencana, terpadu, guna melestarikan sumber daya energi. Nah ini, jadi artinya di salah satu boiler itu kan terjadi losses itu karena gas serobong, losses karena dari bodinya boiler, baik itu konveksi radiasi ataupun blowdown, ini kan membuang panas nih, rugi-rugi panas. Nah, bagaimana usaha kita untuk melestarikan, artinya menurunkan rugi-rugi panas itu menjadi sekecil mungkin gitu. Bahkan kalau bisa tidak ada kan begitu. Jadi
Artinya efisiensi bisa mendekati 100% kalau bisa. Di selain melestarikan sumber daya energi juga meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Jadi energi itu akan lebih bermanfaat gitu ya. Bermanfaat dalam satu proses. Makanya dalam satu industri itu yang khususnya pengguna steam itu biasanya mereka ingin mengidentifikasi, merencanakan, menerapkan perbaikan efisiensi dan konservasi energi, sehingga kalau kita bisa hemat, maka biasanya pabrik akan bisa menurunkan biaya pokok produksi. Kalau biaya pokok produksi turun, kan berarti harga produk bisa bersaing, begitu ya, kompetitif, gitu kan. Nah, selain kompetitif, ujung-ujungnya adalah supaya menjamin bahwa ketersediaan energi itu akan tetap berlanjut, tetap langgeng begitu ya, tetap ada energinya secara suplainya. Gitu. Nah, apa sih losses-losses yang ada di boiler? Dan losses ini tentu seiring dengan peluang kita untuk melakukan konservasi energi. Nah, misal contoh, dari boiler 100% input energi, ternyata ketika sampai ke pengguna steam itu hanya termanfaatkan 55%. Nah, ini tentu tugas kita untuk bagaimana, kenapa sih efektivitas atau efisiensi pemanfaatan cuma 55%? Karena apa? Terjadi rugi-rugi panas di titik-titik ini, di gas terobongnya, di panas radiasinya, di blowdown-nya, di distribusinya, di flash steam-nya, dan sebagainya. Nah, kalau ini rugi-rugi panas ini bisa kita turunkan, bisa kita lestarikan, bisa kita lakukan konservasi energi, maka pemanfaatan ini akan lebih tinggi begitu ya. Nah, tadi juga disampaikan juga bahwa peluang konservasi energi di steam system itu bisa dari sebenarnya 4 komponen tadi. Ada generation, ada steam distribution, ada end user, dan di recovery-nya. Nah, ini sebenarnya contoh rule of thumb-nya saja. Artinya contoh-contoh mana sih di titik mana yang biasanya terjadi pemborosan atau rugi panas. Kalau ini udah jelas terlihat ini, karena steam-nya itu kan keluar dari venting begitu ya. Artinya ini sudah terjadi pemborosan. Nah, ini juga ketika kita melakukan audit energi atau audit steam khususnya, kita menemukan steam dibuang-buang melalui blowdown. Kemudian kebocoran dari steam trap, kemudian ada beberapa peralatan menggunakan steam yang tidak diinsulasi, ya kan? Kebocoran strap di mana-mana, kemudian ada flash steam yang ngebul, kita melakukan cek, ada kondensat yang overflow, kondensat yang tidak dikembalikan, dan sebagainya. Ini contoh temuan-temuan di lapangan terkait dengan hasil audit. Nah, karena itu diperlukan steam system audit. Nah, ini cocok banget dengan peran lulusan teknik kimia nih. Artinya dari sini kita bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja steam system terpasang secara komprehensif. Kemudian kita bisa melakukan analisis supply and demand terkait dengan neraca massa energinya. Kemudian dari situ kan kita bisa mengidentifikasi potensi perbaikan dan konservasi energinya. Kemudian kita juga harus bisa menganalisis dampaknya terhadap dampak perbaikan itu terhadap steam system itu, apakah memberikan benefit, profit, dan sebagainya. Kemudian berapa biayanya implementasi proyek konservasi energi, perlu investasi atau tidak, ya. Kemudian balik modalnya berapa lama. Nah, dari situ setelah implementasi perlu namanya monitoring and verification terhadap proyek konservasi energi itu berhasil atau tidak. Nah, jadi ada plan survei, laporan, dan implementasi. Nah, ini tim auditor kita, ini ada report. Nah, ini contohnya steam system di salah satu industri oleochemical. Ini contoh tim sistem auditnya. Ini semua gedung ini adalah pengguna dari steam. Kemudian ini tim auditornya kita. Kemudian ini langkah-langkah steam system auditnya.
mulai dari perencanaan, opening meeting atau kick off meeting, kemudian pengumpulan data, pengukuran, melakukan survei, analisis, reporting atau pelaporan, dan melakukan closing meeting. Nah, ini urutannya. Meeting, kita pengukuran, laporan, dan presentasi hasil. Nah, ini contoh aktivitas kami biasanya pada saat melakukan steam system audit. Ini pengukurannya dengan thermal imager, pengukuran dengan steam trap monitoring, ini pengukuran flow, pengukuran gas serobong, pengukuran kondensat. Kita bisa lihat di energy monitoring system atau utility monitoring system. Kemudian ini alat yang kita gunakan, ada ultrasonic trap tester, ada flue gas analyzer, ya kan, thermal imager, dan sebagainya. Nah, kemudian keluaran dari laporan steam system audit itu biasanya isinya adalah laporan rekomendasi efisiensi dan konservasi energi dan sebagainya. Kemudian laporan rencana aksi atau action plan-nya nanti apa saja. Nah, ujung-ujungnya adalah tabel ini. Rekomendasinya apa? Potensi penghematan energi dan biayanya berapa? Kemudian biaya investasinya berapa? Tentu ini terkait dengan engineering design. Balik modalnya berapa bulan atau berapa tahun tergantung ya. Kalau biasanya kurang dari 1 tahun biasanya langsung dieksekusi. Tapi kalau misalnya di atas 3 atau 5 tahun biasanya perlu studi lebih lanjut. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan konservasi energi di boiler. Ini sudah ada petunjuk-petunjuknya atau guideline-nya. Jadi gampang bagi adik-adik misalnya langsung to the point ke ininya saja, ke ininya atau satu-satu dilihat, nggak masalah. Ini kemudian di perbaikan steam distribusinya, ini kita bisa gambarkan seperti ini existingnya atau yang terpasang. Kemudian perbaikannya di sini. Nah, kemudian objek dari energi audit itu kalau di sistem utilitas, kebetulan ini mata kuliah sistem utilitas ya, bisa di sistem chillernya, di sistem steamnya, ya kan, di sistem boilernya saja, di sistem kompresornya, ya kan, kemudian di sisi cooling water systemnya, ya kan, atau semuanya bisa. Jadi tergantung dari tujuan yang hendak dicapai. Nah, materi berikutnya adalah pengalaman proyek dan peluang bisnis pada konservasi energi steam system yang sudah dilakukan oleh perusahaan kami. Nah, kalau di boiler ini, peluang boiler adalah proyeknya ini. Jadi kami ini yang desain, suplai, dan instalasi. Kemudian ini juga kami yang desain, suplai, dan instalasi. Kemudian ini juga sama, kami yang desain, suplai, dan instalasi, semuanya. Kemudian ini kami yang desain, ya. Kemudian ini kami yang pasang, ya. Kemudian kami juga melakukan testing dan commissioning, dan ini kita tampilkan di surat kabar. Ya. Kemudian ini contoh burner control system, kita desain seperti ini. Ya. Kemudian kita uji coba, kita install, kita pasang, kemudian kita serah terima ke user atau ke pabrik, kita kasih training, dan success story-nya kami tulis di buku yang kami serahkan ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM dan di Direktorat EBTKE, jadi energi baru, terbarukan, dan konservasi. Ini juga sama, ini kita yang desain, kita yang suplai dan instalasi, ya, kita monitoring, kita lihat profilnya, dan kita tulis success story-nya. Sama juga, ini blow down heat recovery, kita desain, kita suplai, kita tulis success story-nya. Ini juga sama, ini kita desain heat exchanger-nya, ya ini maksudnya plate and shell heat exchanger, ini penghematannya, ini instalasinya. Oke, ini juga sama, ini sebelum dan sesudah instalasi, improvement-nya di mana, perbaikannya bagaimana, temperatur dari 47 menjadi 86. Ini juga sama, ya, instalasinya seperti ini, desainnya.
Dan kita pasang ini sebelum dan sesudah ya. Sebelum ada steamnya banyak venting, setelah dipasang steamnya sudah tidak ada. Dan ini steamnya banyak sebelum, flash steamnya kemudian hilang karena kita manfaatkan dengan menggunakan condensate and flash steam recovery system. Ini sebelum project, ini setelah project, ini sebelum project warna hitam konsumsi bahan bakarnya, ini warna coklat ini penurunan konsumsi bahan bakarnya. Instalasinya seperti ini, desainnya menggunakan shell and tube. Kemudian ini success story-nya kita tulis juga. Ini juga yang terbaru kita pasang di sini nih, ya. Tulis seperti ini, setelahnya juga sudah tidak ada. Desain rancang perubahannya seperti ini, foto instalasinya. Sama juga, ini kita pasang plate heat exchanger, ini ada tubular heat exchanger, memanfaatkan panas yang ngebul tadi, ya ini flash steam-nya, digunakan untuk pemanasan air umpan yang tadinya 30 menjadi 60. Dan ini kita lihat, ini instalasinya ini shell and tube heat exchanger, kemudian ini adalah plate and frame heat exchanger. Instalasinya seperti ini. Nah, ini juga sama. Loss-nya seperti apa. Seperti ini, kita improve menjadi, kita pasang fan condenser atau menggunakan shell and tube heat exchanger. Plastiknya bisa kita daur ulang. Nah, kemudian ini perubahannya nih, kondensat, blow down yang masih panas bisa kita manfaatkan menggunakan heat exchanger. Ini juga sama, ini pabrikasi kami beberapa industri. Ini juga kondensat tank. Tadinya ini kecil 35 kubik, sekarang itu menjadi 60 kubik, lebih besar. Ini ada insulasi, ini fabrikasi, ini konstruksi. Nah, ini kita juga memperoleh letter of satisfaction dari beberapa pabrik bahwa PT Langit Ciptalindo berhasil membantu dalam hal program implementasi konservasi energi. Kebetulan ini dari customer Jawa Barat, ini customer dari Banten, nah ini customer dari Jawa Tengah ini, Garuda Food. Nah, ini terakhir yang bisa saya simpulkan adalah peran serta alumni teknik kimia pada usaha efisiensi dan konservasi energi nasional sangat penting sebagai pelaku auditor energi. Jadi peluang-peluang profesional atau profesi ya, atau karir bagi adik-adik sekalian dalam dunia efisiensi dan konservasi energi itu bisa sebagai pelaku auditor energi seperti kami, atau masuk ke kebijakan energi nasional berarti masuk ke pemerintahan, atau bisnis efisiensi konservasi energi seperti pengusaha begitu ya, atau juga jadi manajer energi di suatu industri, pabrik begitu ya. Nah, kemudian bagi adik-adik sekalian yang tertarik membuka peluang bisnis startup pada bidang efisiensi dan konservasi energi, ini masih sangat terbuka untuk tahun-tahun ke depan. Dan ini akan cukup menjanjikan karena industri sekarang kan berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing melalui program efisiensi dan konservasi energi, ya, sehingga meningkatkan daya saing dan juga untuk tujuan compliant, maksudnya compliant itu seperti mengikuti aturan begitu ya. Aturan misalnya harus ISO 501 yang terkait dengan manajemen energi, atau sertifikasi industri hijau atau green industry, berarti harus melakukan audit energi dan sebagainya. Nah, dari situ, dari peluang itu, dari peluang yang nanti tahun-tahun mendatang bisa kita ambil bareng-bareng, tentu perlu, nah ini paling penting nih, kolaborasi nyata secara sinergi dan berkelanjutan antara Universitas Negeri Semarang dan Langgeng dalam bentuk jasa kuliah tamu, kerja praktek online, bahkan ini juga Ibu Selvi sudah minta mahasiswa teknik kimia untuk magang di perusahaan kami, kemudian juga bisa melakukan pelatihan, audit energi, dan proyek-proyek yang terkait dengan
efisiensi dan konservasi energi. Nah, ini tentu harapan-harapan ini, jadi makanya kami sendiri memotivasi adik-adik teknik kimia bahwa peluang-peluang untuk baik itu berkarir di profesional, kemudian di entrepreneur dan sebagainya, untuk kedepannya akan lebih terbuka lebar. Nah, karena itu selamat, karena beruntung ya, adik-adik sudah masuk ke teknik kimia. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan tentu juga berguna juga untuk Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Dan terima kasih, itu yang bisa sampaikan. Nanti untuk pertanyaan dan berikutnya akan bisa kami jawab setelah presentasi ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Hanif lagi. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arus. Ini bisa mau langsung dilanjutkan dengan diskusi nggak Pak? Ya, silakan. Teman-teman mahasiswa Nelson yang sudah on cam ini sepertinya mau bertanya. Nelson. Oh, baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Hanif, Pak Rusmanto dan Ibu Mega. Saya izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan saya lihat bahwa yang cukup membedakan antara pipa steam dengan pipa-pipa lain di plant atau di pabrik itu kan diberikan insulasi Pak. Sepengetahuan saya kan insulasi itu kan untuk mencegah terjadinya heat loss begitu Pak. Itu sepengetahuan saya. Tapi kenapa yang dipilih justru aluminium Pak? Bukankah aluminium itu sifatnya sangat konduktor gitu Pak, menghantarkan panas. Kenapa justru aluminium yang dipilih, tidak bahan lain gitu Pak? Iya, oke. Ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi memang secara umum ya, yang dipakai di industri adalah memang aluminium cladding, karena terkait itu kan outdoor ya. Jadi kalau outdoor itu aluminium ini lebih tahan terhadap korosi begitu. Jadi pertimbangannya ke sana, karena kalau terkait tadi yang Wilson tanyakan bahwa itu kan penghantar. Nah, justru gini, karena pipa steam itu kan sudah diinsulasi dengan misalnya rock wool begitu ya, dengan ketebalan tertentu, sehingga artinya dari situ sudah cukup dicegah oleh insulasi tadi. Nah, insulasi ini kan di dalamnya kan terdapat misalnya pori-porinya, ya kan. Sebenarnya insulasi itu kan rock wool, ya, misalnya di situ ada insulasi, ada pori-pori, ada sela-sela yang intinya itu kan insulasi. Selain rock wool-nya itu sendiri juga ada udara yang terjebak di insulasi itu sendiri, karena sebenarnya yang menghambat perpindahan panas adalah selain bahannya juga ada udara yang terjebak di dalam insulasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu harus ditutup oleh lapisan luarnya. Itu biasanya bisa stainless steel, bisa aluminium, ya kan? Bisa apa saja sih, tetapi memang kebanyakan yang dipasang secara praktek di industri adalah aluminium karena tahan korosi. Dan dari sisi, ingat bahwa kalau sudah di industri itu bicara tidak hanya teknikal saja, tetapi juga budgetnya atau dananya atau biayanya, gitu. Jadi aluminium harganya lebih murah, ya, lebih kompetitif dibanding kalau misalnya harus stainless steel begitu. Kalau stainless steel kan udah pasti mahal. Nah, biasanya kalau stainless steel itu dipasang di ruang produksi misalnya, nah, itu mungkin bisa-bisa saja begitu. Jadi kira-kira itu jawabannya, mudah-mudahan menjawab ya. Oh, bias silakan. Oh, baik, terima kasih Pak. Berarti yang saya tangkap untuk aluminium ini sendiri berarti bukan hanya sebagai satu lapisan untuk insulasinya Pak ya, sudah ada insulasi Pak, untuk menghambat panasnya dulu baru
aluminiumnya untuk Betul. justru menahan terhadap korosi begitu Pak? Iya, betul. Jadi insulasinya sendiri sebenarnya adalah rock wool, ya. Kemudian dengan ketebalan misalnya 100 mili misalnya atau 10 cm begitu ya. Nah, kemudian aluminium itu hanya pembungkusnya dari rock wool tadi sebagai insulasi begitu. Jadi bukan aluminiumnya yang sebagai insulasi, bukan. Paham Baik, ya? paham Pak. Ya, Satu pertanyaan lagi boleh Pak? silakan. Ya. Saya kan tadi ngeliat Pak, ini kan utilitas ini kan sebagai faktor pendukung dalam sebuah pabrik begitu Pak. Tadi saya sempat tertarik ke bagian, saya lupa tadi apakah itu pengolahan air yang, ya intinya Bapak mengatakan bahwa lebih baik itu harus memilih menggunakan material stainless steel dibanding dengan carbon steel. Bukankah dalam berdasarkan sifat material yang saya tahu kan justru carbon steel itu atau baja itu kan cenderung lebih kuat begitu Pak. Kenapa justru stainless steel yang harus digunakan untuk sebagai material pembuatan steam atau boiler tadi begitu Pak, dan perpipaannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pertanyaan bagus. Nah, ini terkait juga seberapa kualitasnya atau steam purity-nya yang nanti akan digunakan di proses. Kalau untuk proses-proses yang kontak dengan produk, itu sebaiknya menggunakan pipa stainless steel dan boilernya atau steam generation-nya adalah stainless steel karena terkait dengan sifat korosi tadi. Kan kalau carbon steel itu kan masih banyak besinya, karbonnya dan sebagainya, itu kan lebih gampang, lebih korosif daripada stainless steel. Nah, stainless steel-nya juga harus yang memang tertentu, misalnya 316L, L-nya itu low carbon gitu ya. Jadi pertimbangannya adalah terkait dengan bahan itu sendiri, apakah nanti karat atau tidak, atau nanti yang menimbulkan rust atau karat. Nah, itu wajib dihindari ketika steam itu nanti kontak dengan produk begitu. Jadi ini isunya lebih ke arah sebenarnya pemilihan material. Tapi kalau steamnya tidak kontak dengan produk dan itu misalnya hanya melalui heat exchanger, diambil panasnya saja, itu sebenarnya cukup dengan pipa carbon steel atau mild steel atau black steel udah cukup. Dan itu pun juga kalau yang carbon steel boleh nggak semua diganti stainless steel untuk steam, ya boleh-boleh aja. Tapi kan harga stainless steel bisa aja 3 kali lipat dari harga material carbon steel gitu. Nah, itu menjadi isu ketika biaya proyek bisa membengkak gitu kan. Kalau memang pakai stainless steel bagus ya, tapi kan di pabrik ujung-ujungnya adalah investasinya berapa? Apakah harus pakai stainless steel? Apakah dengan carbon steel cukup? Nanti dengan dikasih misalnya corrosion allowance-nya, oke, carbon steel boleh pakai, tapi umurnya 25 tahun saja ganti. Misalnya boiler, pakai carbon steel saja, tapi nanti 25 tahun ganti. Gitu. Atau kalau pakai stainless steel ya bisa lama sekali, tergantung dari nanti tingkat korosinya. Gitu. Jadi itu terkait dengan bahan konstruksi atau material gitu ya, Wilson. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Tobias, Silakan yang lain. Tobias. Iya, izin bertanya ya Pak. Silakan. Tadi seingat saya tadi di salah satu slide di PowerPoint Bapak itu ada menampilkan level dari steam purity. Ada pure, clean, filtered, dan blend. Nah, itu kan dari setiap level itu dapat diaplikasikan kepada industri-industri tertentu seperti misalnya blend bisa untuk pembangkit listrik tenaga steam, atau filtered itu untuk food and beverages. Nah, ternyata tadi saya dengar kalau food and beverages sendiri itu lebih condong sekarang ini itu menggunakan steam purity yang clean. Nah, kalau pertanyaan saya itu, kalau misalnya food and beverages lebih condong ke clean,
filtered steam purity itu dapat diaplikasikan kepada industri apa untuk saat ini? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, baik. Ini saya, nah ini ya. Nah ini ya. Jadi tadi terkait dengan trennya tadi, karena food and beverages trennya adalah menggunakan clean steam karena mungkin lebih ke arah untuk menghilangkan risiko kontaminasi. Kemudian yang kedua untuk biasanya untuk company branding biasanya, karena pengolahan dengan clean steam akan mungkin lebih branding satu company atau pabrik itu lebih bagus begitu ya. Nah, kemudian gini, jadi filter steam itu memang untuk beberapa pabrik masih dibolehkan. Ya. Jadi tidak semua food and beverages itu menggunakan clean steam, tetapi clean steam itu biasanya begini, tergantung pertama pangsa pasarnya di mana, misalnya lokal atau internasional atau diekspor atau tidak. Nah, kalau kita misalnya diekspor ternyata dari negara yang pengimpor tadi harus mewajibkan menggunakan clean steam, ya berarti harus memenuhi itu. Kemudian filter steam ini memang ada beberapa makanan tertentu yang memang dengan filter steam ini masih bisa misalnya. Nah itu juga nanti kebijakan masing-masing dari satu perusahaan itu sendiri. Ya memang saat ini lebih banyak penggunanya adalah filter steam ya untuk aplikasi di food and beverages. Tetapi beberapa perusahaan atau pabrik yang memang itu diekspor atau ingin meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri, maka menggunakan clean steam. Nah, itu concern-nya. Kemudian yang concern berikutnya adalah terkait dengan budgetnya. Nah, lagi-lagi budget, bahwa clean steam generator ini tidak murah. Ya, cukup mahal karena bahan boilernya aja udah stainless steel begitu ya. Artinya untuk melakukan transformasi dari filter steam menjadi clean steam ini perlu investasi yang kira-kira berlipat-lipat dibanding dengan filter steam. Misalnya dari plant steam ke filter steam kita butuh perpipaan yang misalnya investasinya 300 juta misalnya. Nah, kalau kita shifting ke clean steam generator dan perpipaannya itu bisa 2 miliar. Nah, perbandingannya seperti itu. Berarti hampir 7 kali lipat begitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan begitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar, multinational company ya, mungkin bisa dengan budget seperti itu. Tapi ada juga pabrik-pabrik yang memang untuk konsumsi lokal begitu ya, untuk ya masih filter steam masih bisa diterima sebagainya, dan itu masih bisa dikendalikan ya, masih ada monitoringnya, itu nggak masalah. Nah, jadi pertimbangannya seperti itu ya. Pertimbangannya adalah dari sisi marketnya, dari company brandingnya, dari sisi prosesnya. Yang penting tidak kontaminasi. Kemudian yang terakhir biasanya dari sisi compliance. Dia comply atau memenuhi standar apa tidak, regulasi apa tidak. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jessica ya? Jessica silakan. Baik. Selamat siang Pak Rusmanto. Perkenalkan saya Jessica Ananti. Izin bertanya Pak, mengenai boiler dan pemipaan boiler itu, sepengalaman Bapak ketika berada di lapangan itu, pernah tidak sih Pak menemukan kasus kerusakan pada boiler ataupun pemipaan pada boiler? Dan biasanya itu contoh kerusakan yang pernah terjadi itu apa saja ya Pak? Dan bagaimana cara
cara mengantisipasi untuk mencegah kerusakan pada boiler ataupun pemipaan pada boiler? Terima kasih, Pak. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini memang kebetulan slide-nya tidak saya tampilkan, ini tadi tidak ada terkait dengan misalnya isu-isu yang terjadi di boiler maupun di pemipaan steam, tapi ini nanti bisa saya susulkan nanti. Jadi biasanya kalau di boiler kan isunya biasanya kalau misalnya water treatment-nya nggak bagus, air boilernya nggak bagus, di situ banyak kerak. Ya, ada kasus misalnya dengan menggunakan soft water, ternyata dari pengolahan airnya kurang bagus, maka boilernya itu kerak. Nah, ketika kerak berarti terjadi pemanasan yang tidak merata. Jadi ada overheating di salah satu pipa tubing boiler. Nah, itu bisa mengakibatkan kebocoran. Gitu. Kebocoran ini yang nanti akan mengganggu proses produksi steam-nya. Nah, itu biasanya nanti dengan permasalahan itu solusinya adalah bagaimana melakukan monitoring terhadap penyediaan air umpannya itu pertama, kedua monitoring air di dalam boiler itu sendiri. Makanya tadi proyek kami salah satunya adalah TDS Control System. Ya. TDS Control System. Nah, makanya di situ total dissolved solid monitoring. Jadi ketika air misalnya standarnya adalah 3000 ppm 4 per million. Jadi kalau di atas 3000 TDS monitoring ini akan melakukan blowdown secara otomatis. Nah, karena di situ ada monitoringnya. Nah, ini salah satu proyek kami juga. Nah, ketika misalnya airnya masih bagus, ya dia tidak dibuang, tidak di-blowdown karena nanti jadi boros energi begitu. Nah, itu ada standarnya semua. Kemudian dari sisi distribusi steam atau pipingnya, problemnya apa sih biasanya? Nah, biasanya misalnya misalnya pecah di sambungan atau elbow atau di apa namanya di aksesorisnya. Nah, itu terkait pertama adalah biasanya di isu di distribusi steam itu adalah namanya water hammer. Jadi genangan kondensat yang terjadi selama distribusi steam yang dia menabrak elbow, menabrak belokan, menabrak fitting, menabrak alat-alat aksesoris steam yang membuat jadi ledakan. Nah, itu biasanya pecah seketika karena water hammer. Nah, water hammer ini yang biasanya nanti solusinya adalah biasanya memasang separator. Separator itu adalah memisahkan steam basah dan steam kering. Karena steam basah ini nanti akan menimbulkan kondensat yang akan nanti timbul, akan menumpuk di dalam pipa yang nanti akan nabrak belokan. Kemudian dipasang steam trap tiap 30 meter. Nah, ini sudah terkait dengan engineering best practice untuk steam system. Nah, kebetulan di sini belum kita sampaikan, masih lebih banyak ke tadi kan energi audit, ya kan, steam audit dan sebagainya. Tapi ini juga bagian dari auditnya. Nah, ketika terjadi water hammer itu kan artinya ada banyak genangan di sisi pipanya. Makanya ada steam trap setiap 30 meter untuk membuang kondensat itu. Kemudian yang berikutnya adalah instalasi expansion joint. Jadi pipa steam itu, ya, pipa itu kan ketika dingin ya dia normal saja. Tapi ketika dia dipanaskan, dia akan memuai, akan memanjang. Nah, ketika tidak ada expansion joint atau sambungan pipa yang tidak bisa istilahnya memuai, ya kan, atau bentuknya seperti per begitu ya, nah, tapi tertutup namanya bellows itu nanti ketika pipa saling memanjang, ya kan, itu nanti dari ujung sana dari ujung sini ketika saling memanjang kita ada expansion joint itu biasanya pipa itu akan melengkung, ya melengkung.
maka dia lama-lama kalau itu terjadi secara kontinu, misalnya hari Senin sampai Jumat produksi, steamnya memuai. Hari Sabtu, Minggu produksinya karena udah cukup, boilernya mati, steamnya kembali ke seperti semula. Kemudian Senin steamnya ada, steam masuk, dia memuai lagi. Artinya dengan proses memuai dan kembali ke normal itu membuat pipa itu gampang pecah, gitu kan. Nanti ada titik petik begitu, titik lelah begitu ya. Nah, nanti itu bisa pecah dan itu mengakibatkan gangguan. Mungkin ada yang lain? Sekali lagi, Zaki. Sebelumnya suara saya masuk. Silakan, Mas. Ya, baik. Ini maaf, sini sinyalnya terpisah. Saya Maulana Zaki, izin bertanya Pak. Tadi kan seperti dijelaskan mengenai ada boiler ya, ada boiler yang di dua jenis yang menggunakan bahan bakunya itu ya, ada dari aspal ya, maaf, dari batu bara, dan aku lupa ya ada satu lagi gitu. Nah, dari pertanyaan biomasa. saya itu biomasa ya, maaf. Ya. Kemudian pertanyaan saya itu adalah ketika menggunakan bahan baku itu apa ya? Mungkin kita tahu ya kalau misalkan bahan bakunya itu batu bara kayak, nah itu apakah akan ini apa merusak dari boiler itu gitu kan? Kalau batu bara itu kan mungkin bisa menimbulkan kerak atau dari pasti pembakarannya juga kotor gitu. Mungkin kalau ada itu bagaimana? Iya, pertanyaan bagus ini ya. Ya, kalau untuk bahan bakar gas mungkin tidak masalah ya, mungkin dari sisi pipa cubingnya ya itu mungkin lebih bersih. Nah, makanya ada boiler itu kan ada fire tube dan ada water tube. Kalau fire tube berarti kan sisi apinya lewat cubing, itu biasanya gas. Nah, kalau batu bara namanya water tube. Jadi airnya melalui cubingnya. Jadi di sisi shell-nya adalah hasil pembakaran dari batu bara. Nah, batu bara dan biomasa itu menghasilkan namanya abu atau ash gitu ya. Nah, yang menimbulkan nanti akan nempel di titik luar dari cubing itu sendiri. Jadi di bagian luar itu ada istilahnya partikel padatan yang tadi betul disampaikan. Jadi pembakaran batu bara ataupun biomasa itu kan ada partikulat, ada partikel-partikel yang terbang ya. Nah, itu bisa menempel di sisi luar dari tubing itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya harus dibersihkan gitu. Nah, kalau di batu bara menggunakan shoot blower atau misalnya dengan menggunakan steam atau di spray begitu ya. Jadi supaya dibersihkan. Nah, kalau di biomasa itu pengalaman kami adalah ya biasanya ini ada monitoringnya. Misalnya kalau solar itu dibersihkan 3 bulan sekali karena ada jelaganya. Kalau biomasa itu kalau nggak salah sebulan sekali. Itu untuk membersihkan partikel atau hasil pembakaran, kan partikel itu yang menempel di dinding cubing itu. Karena kan kalau tidak dibersihkan itu akan menghambat proses perpindahan panas, betul ya? Nah, itu menurunkan efisiensi dari boiler itu sendiri. Nah, jadi makanya ada program routine maintenance melalui cleaning namanya. Jadi kalau di batu bara itu namanya pakai shoot blower, pakai steam biasanya, atau dengan metode sekarang ada teknologi baru dengan ledakan sesuatu yang bisa merontokkan partikel yang nempel tadi. Atau kalau di biomasa ada juga yang memang disikat begitu ya, atau disikat menggunakan besi, sikat besi begitu ya. Itu dengan cara mekanik ya. Tapi itu benar-benar boilernya harus off, harus mati dulu. Ya. Nah, itu betul. Jadi harus dibersihkan secara rutin dan itu tergantung dari boiler itu sendiri.
Bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, atau bahkan tiap sehari sekali. Ya, tergantung dari kotoran yang menempel. Nah, di situ makanya harus ada monitoringnya. Monitoringnya apa? Biasanya temperatur gas teropong. Kalau makin banyak partikel yang menempel, ya kan berarti perpindahan panasnya kan kurang efisien tuh, turun. Maka temperatur gas teropong akan naik biasanya. Nah, kenaikan itu harus dimonitor oleh operator, ya, oleh pabrik. Oke, berarti kenaikan temperatur gas teropong dari misalnya tadinya misalnya 200 derajat jadi 210, berarti sudah ada indikasi kotor nih boilernya, berarti sudah harus di maintenance, harus dirawat, ya, harus dibersihkan, harus di cleaning seperti itu, dan jadwalnya beda-beda untuk setiap boiler. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Sudah jelas, Pak. Makasih banyak. Nur Damayanti, silakan. Satu lagi saja nggak, Pak? Ya? Nah, silakan, siap. Sudah mau jam 12. Ini ada dua monggo ini. Boleh. Rizal ngalah ya, Rizal ya. Nur Damayanti, silakan Nur Damayanti. Samsur Rizal Pak duluan. Rizal duluan aja. Ya udah. Oke, monggo. Ya Rizal. Nur Damayanti ngalah itu. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak, saya Samsur Rizal. Tadi kan di perusahaan Bapak kan dilakukan audit gitu Pak untuk perusahaan yang udah bergerak gitu Pak, udah beroperasi. Nah, pernah nggak sih PT Langgeng Ciptalindo ini diikut sertakan dalam perancangan gitu Pak? Jadi sebelum pabrik beroperasi gitu. Nah, di mana kan kalau misalkan dilakukan audit kan berarti kan ada biaya tambahan gitu Pak dari perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, pernah nggak sih Pak diikut sertakan dalam perancangan awal gitu Pak? Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, ini pertanyaannya sangat bagus dan visioner ini. Artinya kalau audit itu kan biasanya pabrik yang sudah ada existing plan gitu ya, mengaudit yang sudah ada, improve-nya seperti itu. Nah, ini bagaimana terkait dengan mau membangun pabrik baru. Nah, makanya membangun pabrik baru juga harus memenuhi kriteria konservasi energi. Artinya kita juga terlibat makanya tadi saya sampaikan di profil perusahaan bahwa kita tidak hanya improve steam system, tetapi juga desain untuk new steam plant. Nah, berarti untuk perpipaan steam yang baru, begitu. Artinya narik pipa baru atau pasang pipa baru mulai dari awal pabrik berdiri juga ada. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus ikut mendesain, merancang bagaimana nanti perpipaan steam ini memenuhi kaidah engineering best practices untuk steam system yang comply terhadap konservasi energi. Misalnya kita milih boilernya juga milih boiler yang efisiennya yang tinggi. Kemudian kita memilih boiler juga yang sudah ada TDS control sistemnya, yang sudah ada flow meternya, bahkan yang sudah ada monitoring boiler management sistemnya, gitu. Ini pertama dari pemilihan boiler. Kemudian dari pemilihan pipanya, desain pipanya kita tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kalau pipanya terlalu besar, apa yang terjadi? Heat loss-nya makin tinggi, rugi-rugi panasnya makin tinggi, karena kalau pipa terlalu besar, maka luas pindah panasnya kan juga besar kan. Artinya nanti terekspos ke lingkungan juga luas, juga lebih besar, maka itu rugi-rugi panas juga lebih besar. Kemudian berikutnya adalah mendesain pipa juga jangan terlalu panjang. Misalnya merancang bahwa steam usernya atau pengguna steam itu layoutnya itu jangan terlalu jauh-jauh. Artinya kita bisa layoutnya itu sebisa mungkin pendek, tidak banyak belokan, ya kan. Kemudian juga memenuhi kaidah dari distribusi steam. Kemudian kita juga merancang insulasinya tipenya apa, tergantung dari temperatur steam itu sendiri.
apakah pakai rock wool, apakah pakai kalsium silikat, apakah pakai fiber keramik dan sebagainya. Nah, itu dari situ kita ketahuan. Kemudian steam sistemnya harus memenuhi steam looping, artinya di situ kondensat yang dihasilkan harus dikembalikan ke boiler lagi, artinya memenuhi konservasi energi atau sistem daur ulang dari kondensat itu sendiri. Kemudian dari pemilihan aksesorisnya, steam trap-nya, kontrol valve-nya, ya kan, separatornya, ya kan, kemudian aksesoris yang terkait dengan steam system itu harus dipilihkan melalui sizing and selection-nya itu harus tepat, nggak boleh kegedean. Gitu. Artinya betul sekali bahwa dari perancangan saja kita sudah harus memperhatikan konsep-konsep energi konservasi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oh, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi sebenarnya dalam perancangan awal itu harusnya dari sistem sudah dilibatkan nih gitu Pak, dari Ya, perusahaan. betul. Nah, betul. Misalkan soal masalah layout gitu Pak. Misalnya layout-nya itu udah terlanjur panjang gitu. Nah, gimana sih cara problem solving-nya gitu Pak? Misalnya antara pipanya itu terlalu panjang gitu Pak, antara satu boilernya sama tempat yang akan untuk penggunaan steam gitu Pak. Itu gimana Pak? Oke. Artinya kalau terlalu panjang berarti kan rugi-rugi panasnya lebih banyak begitu ya. Nah, problem solvingnya seperti apa? Ada satu pilihan, misalnya steam usernya dideketin. Itu pertama. Kalau bisa. Nah, boiler kan nggak bisa dipindah-pindah karena dia biasanya di utility center biasanya. Tetapi kalau tidak bisa, ada itu kasus seperti itu, bahwa boilernya kita pasang di dekat ruang produksi. Ya, artinya didekatkan. Jadi untuk memperpendek jarak distribusi sehingga dengan pendek itu lebih menurunkan rugi-rugi panasnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Contohnya ya. Jadi di re-layout lagi. Gitu. Itu sudah pernah kami lakukan. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Next, Nur Damayanti. Damayanti, silakan masih ada waktu. Baik Pak. 1 menit lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Krusmanto, Bapak Hanif, dan Ibu Mega. Sebelumnya saya izin bertanya Pak. Di dalam dunia perindustrian ini kan kita sering mendengar tentang penggunaan alat yaitu boiler ya. Nah, itu terkecuali pada industri-industri lain tuh, khususnya pada industri perkapalan. Nah, dalam boiler ini biasanya digunakan sebagai pemanas bahan bakar kapal juga, dan dia itu bisa digunakan untuk menggerakkan turbin uap ya. Nah, yang juga digunakan itu sebagai motor penggerak utama kapal. Misalnya pada perkembangan dan penggunaan marine boiler ini, dia berkembang pesat dari tahun ke tahun ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, jika diruntutkan secara kronologis itu, bagaimana perkembangan boiler dari awal hingga dapat ditemukan ya Pak? Terima kasih. Iya, oke. Ini berarti ini panjang nih ceritanya karena kan dari awal sampai ini penemuannya mesin uap dulu nih dari James Watt ini. Ya, jadi ceritanya kan dulu steam ditemukan oleh kalau nggak salah siapa tuh James Watt bukan. Jadi untuk lokomotif ya penggerak jadi namanya steam engine di kereta begitu kan, makanya dulu lokomotif itu kan penggeraknya adalah steam kan itu ya, dan di situ ada bahan bakarnya ditaruh di situ, pembakarannya di situ, kemudian dimasukkan ke mesin torak penggeraknya sehingga
steam itu awalnya digerakkan, steam engine itu digerakkan oleh steam. Nah, perkembangan berikutnya karena sudah ada turbin uap, ya kan? Karena turbin uap, jadi steam itu digunakan untuk menggerakkan turbin uap menggerakkan terhubung dengan generator listrik, ya. Nah, listrik itu sendiri yang nanti akan menggerakkan motor-motor. Jadi motor yang sekarang tidak pakai atau engine sudah tidak pakai steam, gitu, pakai listrik, begitu ya, seperti itu. Terus kemudian ya itu berkembang terus, artinya steam memang tidak tidak hanya untuk pembangkit listrik tenaga uap, tetapi juga untuk misalnya proses-proses pemanasan, ya. Karena artinya kan pembangkit listrik itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga uap berarti bikin listrik dari uap, begitu. Nah, kemudian uap itu juga kalau sistemnya namanya mungkin adik pernah dengar, itu namanya cogeneration. Jadi steam digunakan untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik, tetapi sebagian juga steam digunakan untuk proses pemanasan yang akan dikirim ke unit proses, begitu. Namanya itu sistem cogeneration. Nah, ya dari situ artinya steam itu digunakan untuk pemanas melalui heat exchanger. Nah, perkembangannya kalau untuk pabrik makanan minuman lebih berkembang lagi karena tadi ada tingkatannya, ada plant steam, ya kan, ada filter steam, ada clean steam, ada pure steam. Nah, itu memang jarang kita temukan di bangku kuliah, gitu, karena lebih banyak ke PLTU biasanya, steam engine, PLTU dan sebagainya. Nah, kalau di dunia industri, apalagi di food and beverages, farmasi, hospital yang memang steam itu jadi concern, jadi perhatian betul, maka bagaimana meningkatkan kualitas dan puritas dari steam itu sendiri, sehingga perkembangan sekarang adalah steam itu dibagi menjadi ada plant steam, filter steam, clean steam, dan terakhir adalah pure steam. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, udah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Siswa semuanya sudah aktif pada perkuliahan pada siang hari ini. Dan juga terima kasih banyak pada Bapak Rusmanto sudah berbagi materi mengenai boiler dari awal sampai akhir. Ini kalau mau lebih jelas mungkin bisa kerja praktek di sana, bisa nggak ini Pak? Bisa sih Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa. Baik, jadi ini untuk yang hari ini cukup sampai sekian. Kita akan melanjutkan perkuliahan fakultas besok pada hari Jumat pukul 9 ya teman-teman semua. Jam 11 dengan materi cooling water system. Baik, mungkin sebelum kita akhiri Zoom-nya bisa di screenshot dulu mungkin Pak. Terus mantap ya untuk yang perkuliahan akhir perkuliahan. Ini mungkin 8. Ya. Ini pesertanya 58. Ya, saya remove dulu aja Pak. Saya remove dulu. Gitu. Oh, memang ada maksimalnya ya? Iya, seingat saya kok ada. Oke. Pas saya baca itu sebenarnya ada minimal dan maksimalnya, Pak. Oke. Ya, berarti nanti masuk lagi lah. Tidak, masuk lagi juga tidak apa-apa. Besok masuk lagi, Pak. Oh. Oke. Ini 55. 4 lagi nih, Pak. Ini harus didokumentasikan ya Pak untuk bukti pelaksanaan. Kalau yang kemarin karena terpusat di universitas jadi agak lebih fleksibel pelaksanaannya. Sekarang karena di fixing ya. Ya, ini udah 50 nih. Ada Pak Rusmanto, Oke, saya screenshot ya, mohon izin. Nanti yang mengupload Pak Rusmanto soalnya ya. Saya dengan kemudian yang memvalidasi saja. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya
simpen dulu. Oke. Yang kedua, oke, berikutnya satu. Mantap. Nah, Jadi kita masuk cepat loh. mungkin Bu Mega 1, 2, 3. Oke. Kemudian Pak Hanif. Bentar. Mana Pak Hanif? Nah, ini ada Dein 1, 2, 3. Oke. Saya kira sudah cukup Pak Hanif, Bu Mega. Mungkin ada feedback buat saya, mungkin materi terlalu cepat, mungkin materinya kurang lengkap dan sebagainya, monggo. Bu Mega, kalau ada yang mau disampaikan. HP ini satu gak muncul. Oke banget. Atau dari sisi materinya, apakah sudah menggambarkan di pabriknya begitu ya? Mungkin bisa memberikan gambaran untuk apa itu tadi diceritakan ada steam trap dan sebagainya. Itu kira-kira bisa memberikan gambaran agak detail mboten nggih Pak untuk Oh bisa, itu ada videonya. Itu iya iya. Iya. Nah, ada iya. komplit itu. Nah, iya. Mungkin itu perlu 2 SKS sendiri, Bu. Nah ini karena kalau semua dibahas ini bisa seminggu nggak selesai memang. Karena untuk STEAM system itu kita punya buku itu bisa 15 bab itu. Jadi satu bab aja ada kira-kira 10 sampai 15 subbab untuk STEAM. Jadi saya khawatir aja mahasiswa apa ya steam trap ngaten Pak ya. Jadi nebak-nebak apa ya, kerjanya bagaimana, yang seperti apa gitu. Ya, betul. Itu ada semua itu materi itu sebenarnya ada semua. Oh, iya. Tapi perlu utilitas lanjut ngaten ya Pak. Iya, benar ini. Berarti untuk ini next pertemuan lagi misalnya membahas khusus tentang steam trap, apa itu steam trap, kemudian jenis-jenisnya, cara kerjanya, aplikasinya di mana, kemudian bahan-bahannya tadi stainless steel, carbon steel, aplikasi di PLTU, di pabrik makanan minuman, di pabrik ini dan itu beda-beda. Jadi harus ada sesi khusus ini. Wah, ternyata lengkap sekali. Lengkap gitu. Pak Ros sudah luar biasa, memberikan wawasan kepada mahasiswa. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Ros. Monggo Pak Hanif. Ya, sampai jumpa lagi besok ya Pak Rusmanto ya. Oke, siap. Itu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya bagi yang telah hadir. Terutama Pak Rusmanto dengan Ibu Profesor Megawati. Nah, ini baru saja Profesor nih, Pak Rus. Oh ya, selamat Ibu ya. Nyusul Bu Silvi. Depan pengukuhan nih. Oh iya, siap. Kita jumpa lagi besok bersama Pak Rusmanto dan Bu Megawati lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.